إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita khususnya dalam mempelajari dan berpegang teguh dengan akidah salaf sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang di antara sifat Allah, yaitu Allah berbicara. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan li'azimi sya'ni hadhihi sifah, dan alasannya pembahasan ini kenapa sangat agung, karena agungnya sifat yang kita bahas. Wa aidan likathrati khawdi ahli al-batil, dan juga banyak pemikiran yang menyimpang dalam pembahasan ini. Tahrifan wa ta'wilan wa sarfan, yang dia menyimpang pemikirannya memahami sifat ini, memahami dalil-dalil tentang hal ini, tentang Allah berbicara. Dia ubah artinya atau maksudnya kepada yang bukan aslinya. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan wa min sifatillahi annahu mutakallimun. Di antara sifat Allah adalah bahwasanya dia berbicara. Mausufun bil kalam. Wal kalamu sifatun lillah. Jadi Allah bisa berbicara, ini di antara sifat Allah. Yatakallamu mata syaa. Allah berbicara kapanpun yang Allah mau, sekehendaknya. Bima syaa, dan dengan apapun itu. Allah mau berbicara apapun itu. Wa kalamuhu biharfin wa sautin, dan kalam Allah, ucapan Allah itu dengan huruf dan suara. Sekali lagi, Allah berbicara kapanpun itu sesuai dengan kehendaknya, dan juga dengan apapun itu, apa yang mau Allah sampaikan terserah Allah juga. Dan juga ucapan Allah itu, kalam Allah itu dengan huruf dan suara. Maka sekali lagi kita menetapkan sifat ini, sebagaimana Allah menyebutkan inilah sifatnya, dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita cuma ngikut apa yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwasanya intinya kita bahas di sini, Allah itu punya sifat berbicara. Bikalamin qadimin, kata Ibnu Qudamah. Di kalamin qadim, yakni maksudnya jinsul kalam qadim, yakni Allah sudah bisa berbicara sejak dahulu, azali, tidak ada awalnya. Allah punya sifat berbicara sejak dahulu kala, tidak ada awalnya. Dan juga Allah tadi di sisi lain hadithul ahad, Allah berbicara kapan Allah mau, dengan pembicaraan yang baru. Makanya ada Taurat, ada Injil, itu ucapan yang terbaru istilahnya. Dan juga nanti akan ada ucapan Allah nanti di hari kiamat. Maka untuk rincian ucapan-ucapan tersebut nanti sesuai dengan kehendak Allah, kapan Allah sampaikan.
ada ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa, ada waktu ketika Allah berbicara dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu menunjukkan ya Allah berbicara kapan Allah mau, dan Allah bisa berbicaranya sejak dahulu. Ya. Jadi kalau ada istilahnya tuh secara kaidah tauhidul asma wa sifat, ada yang sifat dzatiyah, ada yang sifat fi'liyah. Ada sifat yang melekat pada Allah. Ini sifat tadi khususnya ini Allah sudah bisa berbicara. Allah itu punya sifat bisa berbicara. Adapun sifat fi'liyahnya itu sesuai dengan kehendak Allah. Kapan Allah berbicara itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi ada Injil, ada Al-Qur'an, ada Taurat, itu pada waktunya masing-masing. Demikian pula ketika Al-Quran turun berangsur-angsur, demikian sesuai dengan yang Allah kehendaki kapan Allah sampaikan hal tersebut. Yasma'uhu minhu man sya'a min khalqihi. Ya. Dapat mendengar ucapan Allah siapapun yang Allah kehendaki dari makhluknya. Ya. Jadi ada yang dapat mendengar ucapan Allah ini, tapi yang Allah kehendaki tadi. Maka contohnya sebagaimana kita sebutkan tadi, itu Nabi Musa alaihissalam. Sami'ahu Musa alaihissalam minhu min ghairi wasitah. Nabi Musa alaihissalam mendengar langsung ucapan Allah ini min ghairi wasitah, tanpa perantara. Tanpa perantara. Nabi Musa benar-benar mendengarkan langsung. Disebutkan dalilnya kalau kita lihat ya, di surah Thaha ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilihmu daripada manusia yang lain, ya, yaitu menjadi Rasul. Fastami' lima yuha, maka simaklah apa yang akan disampaikan kepadamu. Simak, fastami', dengarkan. Ya, artinya ada suaranya, kedengaran. Ya. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam diberi gelar Kalimullah, ya, Kalimullah, karena beliau diantara ya, manusia yang istimewa yang dapat mendengarkan ucapan Allah langsung. Ya. Wasami'ahu Jibrilu alaihi salam. Demikian pula Jibril mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalilnya di surah Asy-Syu'ara ayat 192. Di surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin. Ya Allah turunkan dari atas. Nazala bihi Ruhul Amin, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi Jibril alaihissalam mendengarkan apa yang Allah sampaikan, kemudian Jibril turun dan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ala qalbika litakuna minal mudhirin, ke dalam hatimu. Ya, disampaikan, masuk ke hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mudhirin, agar engkau menjadi salah satu orang yang memberikan peringatan, yakni menjadi rasul. Ya. Jadi dibacakan dan tersimpan di hati Nabi Muhammad SAW. Hifdhan wa fahman, sangat ingat
ini hafal kuat, ya, tersimpan, tidak akan lupa. Ya. Wa fahman, dan dapat dipahami. Wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi, dan juga yang Allah izinkan dari malaikat-malaikat yang lainnya dan juga rasul-rasul yang lainnya. Sebagaimana tadi, sekali lagi, Nabi Musa misalnya. Dalam ayat yang lain tentang Nabi Musa mendengarkan ini di surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa taklima, penekanan. Benar-benar Allah berbicara kepadanya. Dalam ayat yang lain di surah Al-A'raf surah Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Dan ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang sudah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara langsung kepadanya. Ya. Qala rabbi arini anzur ilaik. Kemudian Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, tampakkanlah dirimu agar aku dapat melihatmu. Kata Allah, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Ini di dunia, engkau tidak akan dapat melihatku. Walakin inzur ilal jabal, namun lihatlah ke gunung itu. Jika dia tetap di tempatnya, ini enggak kenapa-napa, niscaya engkau akan dapat melihatku. Maka ketika Allah menampakkan dirinya, falamma tajalla rabbuhu, maka gunung tersebut pun hancur luluh, hancur lebur, rata dengan tanah. Dan Nabi Musa pingsan, jatuh pingsan. Setelah Nabi Musa sadar lagi dari pingsannya, dia berkata, Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang pertama-tama beriman dari kaumku, yakni. Kemudian di antara nabi yang mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam. Dalilnya di awal-awal surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Maka Allah pun menerima taubatnya. Apa doanya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ada di surah Al-A'raf ayat 23.
Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami, ini dengan perbuatan maksiat, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, maka sungguh benar-benar kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka habis itu Allah terima taubatnya, dan Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kalau Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, ya, peristiwa Isra Mi'raj, khususnya ketika pembahasan syariat sholat, ya, ketika awal kali perintah sholat 5 waktu, itu Nabi SAW berbicara langsung dan mendengarkan langsung apa yang Allah sampaikan, ya. Tapi Nabi tidak melihat karena ada hijab, ada penghalang berupa cahaya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah wa yukallimuna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada orang-orang beriman di akhirat, dan orang-orang beriman pun akan berbicara kepada Allah. Ya, wa ya'dzan lahum fayazurun. Dan Allah mengizinkan mereka dan mereka pun menziarahi Allah. Yakni yanzuruna ila Rabb. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yaksiful hijab. Allah akan menyingkap hijabnya, penghalangnya, pembatasnya Allah akan angkat, singkap. Fayanzuruna ilaihi. Maka orang-orang beriman akan dapat melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Fama a'tauhu ahabba ilaihim minal nadhar ilaihi. Maka orang-orang beriman pada saat itu mendapatkan sesuatu yang paling mereka sukai, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Itulah nikmat yang paling besar. Ya. Adapun dengan lafaz fayazurun, ya, menziarahi, mengunjungi, wallahu alam hadisnya dhaif. Ya. Adapun hadis yang sahih itu Allah memanggil penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Ya. Maka penghuni surga menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Kami sambut seruanmu ya Allah. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, "Tsumma saqa adillatan minal Qur'an fi itsbati hadhihi sifah." Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya beliau akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan sifat ini, yaitu Allah berbicara. Bada'aha biqaulillahi ta'ala. Allah mulai Ibnu Qudamah memulai dengan surah An-Nisa ayat 164 yang sudah kita sampaikan tadi. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa taklima, yakni benar-benar, ya, beneran Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ya. Apa ucapannya? Ya, itu di surah Toha, lanjutannya tadi. Surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Ya, sesembahan yang benar cuma aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan tunaikanlah salat. Ya, tegakkanlah salat, aqim, tegakkanlah salat
Lidzikri, agar engkau dapat mengingatku. Ya. Inilah tujuan dari ibadah sholat. Bagaimana agar kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuan yang harus kita capai dalam khususnya sholat-sholat kita. Tidak lewat begitu saja. Maka selagi inilah ya, Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa dan Nabi Musa mendengarkan langsung bila wasitah, tanpa ada perantara sama sekali ya. Dan ditekankan tadi surah An-Nisa ayat 164, taklima, penekanan ya, benar-benar Nabi Musa mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain ya, bighairi wasitah. Bahkan dalam ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-A'raf ayat 144. Surah Al-A'raf ayat 144. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu daripada manusia yang lain bi risalati, dengan risalahku, yakni menjadi rasul, wa bi kalami, dan dengan kalami, yakni engkau dapat mendengarkan langsung ucapan aku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala ya, jadi spesial ya. Dan intinya yang kita bahas, Nabi Musa mendengarkan langsung ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang selanjutnya disebutkan di surah Asy-Syura ayat 51 tentang 3 jenis wahyu yang sampai kepada Nabi. Surah Asy-Syura ayat 51, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasula." Dan tidaklah seseorang ya, yang diajak bicara oleh Allah ya, sampai kepadanya ucapan Allah illa wahya, melainkan yang pertama dengan wahyu, ini dengan Allah sampaikan ke hatinya, dapat wahyu seperti itu. Aw min wara'i hijab, atau dia mendengarkannya dari balik hijab, maksudnya ada pembatas sebagaimana tadi Nabi Musa alaihissalam, demikian pula Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Au yursila rasulan, ini yang ketiga, atau dengan Allah mengutus rasulnya, yakni mengutus Jibril alaihissalam. Ya, Allah mengutus Jibril alaihissalam. Ya, Allah sampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada nabinya. Ya. Mithlu ma fi nuzul Jibril alaihissalam bil wahyi, seperti yang Allah sebutkan tadi ya, tentang Jibril di antara malaikat yang mendengarkan langsung, itu surah Asy-Syu'ara ayat 192 ya. Disebutkan sini sampai 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, sungguh Al-Qur'an itu benar-benar turun dari Rabbul Alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin, dibawa turun oleh ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika litakuna minal mundzirin, kepada hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang benderang, yang jelas. Wa qala subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, disebutkan di sini surah Thaha lagi ayat 11 ya, mundur lagi. Falamma ataha nudiya ya Musa, surah Thaha ayat 11 sampai 12. Ketika Nabi Musa mendatangi api tersebut, ya kan
Jadi kisahnya beliau itu kan lagi di perjalanan, ya. Lagi di perjalanan mau balik ke Mesir, ya, dari Madian. Kemudian sempat tersesat di perjalanan, dan saat itu sangat dingin sekali. Dan saat itu beliau dan istrinya, ada istrinya, di perjalanan sangat kedinginan luar biasa. Kemudian melihat api. Singkat cerita, Nabi Musa mendatangi api tersebut. Ya, kalau ada orang kan hanya jalan atau bisa dibawa apinya, atau keluarga, Nabi Musa sekeluarga bisa menghangatkan diri. Ketika didatangi, ya, dan istrinya suruh tunggu, Nabi Musa yang ke situ. Nudiya ya Musa, kedengar ada suara, wahai Musa, ini ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Ini ana rabbuk, ya. Jadi Nabi Musa di sini benar-benar mendengar, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan huruf-huruf, ya, dengan kata per kata dan dengan suara yang dapat didengar. Ya. Ana rabbuk, ya. Ada lafadznya, ada kata-katanya. Dan sekarang ini Allah yang mengucapkannya, tidak mungkin yang lain. Ya, kata Ibnu Qudamah, wa ghairu jaiz an yaqula hadza ahadun ghairullah. Dan tentu tidak boleh selain Allah berucap seperti ini, yaitu apa? Aku adalah Tuhanmu, sesembahanmu. Atau dalam surat ayat 14 tadi, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Enggak boleh ada makhluk yang berbicara seperti ini. Ini sebagai bantahan karena ahlul bid'ah, orang-orang yang meniadakan, mengatakan Allah tidak berbicara, kata mereka. Kayak makhluk aja lagi berbicara, nanti gini nanti gitu, kata mereka gitu ya. Akhirnya ditolak. Ya, di antara mereka bilang itu tuh bukan Allah yang bicara, itu tuh ada makhluk, ya, dibikin berbicara. Ya. Anggap aja misal pohon gitu ya. Malah boleh pohon ngomong seperti ini. Pohon ngomong sembahlah aku. Mana boleh, ya. Tentu yang ngomong ini adalah, yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sana ada pendapat atau pemikiran yang menyimpang dalam hal kalam Allah ini. Ada yang bilang tadi Allah tidak berbicara, sehingga dia bilang Allah itu menciptakan apa gitu. Itu yang berbicara. Itu makhluk yang berbicara, bukan Allah. Jadi ini tentu menghina Allah Subhanahu wa taala, bisu gitu ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kan patung nggak bisa bicara, gitu kan. Ini patung nggak bisa bicara, nggak usah disembah, gitu. Kalau Allah Tuhan kita, Rabb kita, dia bisa berbicara. Ya, ini tuh patung nggak bisa ngomong, ngapain disembah, gitu. Tapi di sini ahlul bidah bilang Allah tidak berbicara, na'udzubillah. Ya. Nah, ini penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi ini, ya, Nabi Musa alaihissalam benar-benar mendengarkan dari Allah langsung, ya, mendengarkan ucapan Allah langsung. Ada juga kelompok penyimpang yang bilang, ya, ucapan-ucapan katanya dari Allah itu tuh sudah kayak terjemahan, udah gitu. Jadi kata mereka Allah berbicara dari hatinya, istilah gitu ya. Kemudian barulah diolah kata-katanya oleh Jibril atau Nabi Muhammad. Itu ada juga pemikiran seperti itu. Kalau spesifiknya ada Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah ini dia bilang bahwasanya Allah menciptakan apa gitu. Kemudian itulah yang berbicara, entah apa itu di udara atau di suatu tempat. Dia ngomong, ada suaranya didengar oleh Jibril dan Muhammad. Kemudian dinisbatkan
ucapan-ucapan tersebut kepada Allah, tapi itu bukan ucapan Allah. Ya. Maka ini diantaranya selain dia tidak sesuai dengan kesepakatan para sahabat radhiyallahu, ya, kesepakatan yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu, ini juga ya, kata para ulama khilaful ma'qul, tidak masuk akal. Ya, demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, orang atas kebenaran. Punya akal sehat tuh pasti sesuai dengan kebenaran. Ya, kebenaran itu pasti mencocoki akal sehat. Ya. Li'anal kalama sifatun lil mutakallim, yang namanya berbicara itu sifat bagi orang yang berbicara, nyambung pasti, nggak mungkin berpisah. Ya. Tidak mungkin berpisah. Ya. Berbicara itu pasti dengan zatnya kan, seperti itu. Sifat itu pasti melekat dengan zatnya, tidak bisa berpisah. Dan juga yang terbantahnya tadi, tidak mungkin selain Allah menyampaikan aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Itu hanya Allah yang menyampaikan seperti itu, tidak ada yang lain. Adapun firqah sesat yang lainnya adalah Al-Asy'ariyah. Ya. Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, sebelum taubat beliau. Kan beliau akhir hayatnya beliau bertaubat, Ahlus Sunnah beliau. Jadi yang dipegang oleh orang selama ini itu di fase beliau belum taubat. Adapun beliau akhir hayatnya wafat di atas akidah salaf. Di mana mereka Al-Asy'ariyah ini yang katanya pengikut Al-Asy'ari, mereka bilang kalamullah itu makna qaimun bi nafsihi. Itu ucapan dalam hati Allah, dalam diri Allah. Ya. Kemudian dipahami oleh Jibril, barulah dibikin-bikin katanya oleh Jibril. Jadi ini terjemahan Jibril yang kita baca, kata mereka gitu. Atau sudah diolah-olah katanya oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan apa? Secara tidak langsung mereka bilang Allah bisu kan, seperti itu. Naudzubillah. Ya. Oke. Di antara bentuk bantahannya khilaful adillah, ya, selain menyelisihi kesepakatan atau yang dipahami oleh para sahabat, itu pun menyelisihi dalil-dalil yang terang benderang bahwasanya Allah itu bicaranya dapat didengar, yusma, dapat didengar. Ya, dan kalau kedengaran omongannya, pembicaranya, kalamnya, berarti ada suaranya kan, seperti itu. Bukan dari dalam hati. Ya, kalau kedengaran pasti ada suaranya berarti. Ya, kata mereka kan nggak ada suaranya. Ini tentu tidak masuk akal juga secara logika. Baik. Kemudian lanjut di sini Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, wa qala Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, "Idza takallama Allahu bil wahyi." Jika Allah berbicara, menyampaikan sebuah wahyu, ya tentu ini kalau sahabat berbicara perkara gaib pasti dia dapatkan dari Nabi, ya. Tidak mungkin sahabat ngarang. Idza takallama Allah bil wahyi, jika Allah berbicara menyampaikan sebuah wahyu, sami'a sautuhu ahlas sama, maka akan didengar oleh para penghuni langit, yaitu para malaikat. Ya. Akan didengar, dan mereka pun dalam suatu riwayat para malaikat ini sampai pingsan, ya, sampai ketakutan luar biasa. Ya. Mereka ketakutan luar biasa. Kemudian ketakutan mereka dicabut. Faida fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika rasa takut karena wibawa Allah, ya, seperti begitu besar, ketika dicabut rasa takut ini dari hati para malaikat, maka para malaikat pun bertanya, madza qala rabbukum. Para malaikat bilang, apa yang telah disampaikan oleh Rabb kalian? Qalul haq, kata mereka, Allah berbicara al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ya. Ini menunjukkan para malaikat mendengar langsung suara Allah. Apalagi ada lafadznya sami'a sautuhu,
ahlas sama. Ya, sami'a sautahu ahlus sama. Para penghuni langit mendengarkan langsung ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mithluhu alladhi ba'dahu hadits Abdullah bin Unais. Dan yang semisal dengan ini juga tentang apa yang terjadi di hari kiamat. Ya, berkaitan dengan kejadian hari kiamat nanti. Hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu dari Nabi SAW, beliau berkata, yahsurullahu al-khalaiq. Allah akan membangkitkan seluruh makhluknya, khususnya manusia, di hari kiamat nanti, uratan hufatan gurlan buhman fayunadihim bisautin. Di mana manusia akan dibangkitkan dalam keadaan uratan, telanjang bulat tanpa ada kain sama sekali, hufatan tidak ada alas kaki, gurlan belum dikhitan, buhman nanti dijelaskan, yaitu tidak bawa apa-apa. Fayunadihim bisautin, maka Allah berbicara kepada mereka bisautin dengan suara. Ya, ini dia intinya. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Dapat didengar oleh yang jauh sebagaimana dapat didengar oleh yang dekat. Allah berkata, Anal Malik, Anad Dayyan. Akulah Maha Raja, akulah Ad-Dayyan yang akan membalas, Maha di hari pembalasan ini, yang menguasai hari pembalasan ini. Maka inilah intinya dari hadis ini tentang Allah itu punya sifat berbicara. Ya. Lengkap hadisnya kata Syekh Abdul Razak, wala yanbaghi li ahadin min ahli jannah, bahwasanya kata Allah, tidak pantas bagi seorang pun dari penduduk surga untuk masuk surga sementara dia ada kezaliman kepada penghuni neraka. Harus kisos dulu. Ya. Nah, ini tentang bahaya kezaliman kepada sesama manusia. Tidak akan beres sampai di akhirat. Sampai demikian keadaannya Allah sampaikan ya. Ini yang Allah sampaikan tadi. Bahwasanya tidaklah penghuni surga dapat masuk surga sampai beres dulu urusan dia dengan penghuni neraka yang dia zalim sama penghuni neraka ini. Sampai dikisos tuh, sampai selesai dulu urusannya. Demikian pula sebaliknya, tidaklah orang itu akan masuk neraka. Ya, penghuni neraka tidak akan masuk neraka sementara dia punya kezaliman kepada penghuni surga. Sampai dikisos dulu, sampai dibereskan dulu urusannya. Ya. Sampai dibereskan dulu urusannya. Maka sahabat ada yang bertanya radhiyallahu anhum, wa kaifa dzaka wa hum innama ja'u buhman? Gimana kisusnya? Ya. Menyelesaikan perkaranya gimana? Sementara mereka manusia pada hari itu buhman, tidak bawa apa-apa sama sekali. Maka kata Nabi SAW, bil hasanati was sayyi'at, dengan pahala dan dosa itulah menjadi istilahnya nilai tukarnya. Tidak ada dirham, tidak ada mata uang ya. Tidak ada mata uang sama sekali. Maka hadis yang semisal ini juga hadis yang lain tentang siapa itu orang yang merugi yang sebenarnya. Atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa itu orang yang merugi? Kata para sahabat, yang mereka pahami adalah orang rugi adalah yang gak ada harta, kere ya. Maka kata Nabi SAW, al-muflis, orang yang merugi yang sebenarnya, yang harus kita pahami adalah man ya'ti yaumil qiyamah, yang dia nanti di hari kiamat datang dalam keadaan bawa pahala banyak, sholat, puasa, sedekah, tapi juga dia punya dosa berkaitan kezaliman kepada manusia yang lain. Dia mukul, dia mencela, dia menumpahkan darah, dia mencuri, mengambil harta dengan tanpa hak. Fayakhudhu min hasanatihi fayutun, maka pahalanya akan diambil dan dipindah kepada yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuh, kalau pahalanya habis diambil semua, dosa yang dizalimi dipindah kepada yang menzalimi. Kemudian orang ini pun dilempar ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Terakhir, Ibnu Qudamah menyebutkan ada riwayat dari Israiliyat, ya, riwayat terdahulu, umat terdahulu. Dan ini bukan riwayat yang dipegang.
Ini riwayat tidak bisa dipegang. Ini sekedar tambahan aja, sekedar konon katanya gitu aja. Bahwasanya bahkan di kitab-kitab suci dahulu pun menyebutkan tentang singkatnya, yaitu Nabi Musa mendengarkan langsung ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya Nabi Musa benar-benar mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya inilah yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu Israiliyat. Nah, dan ini sekali lagi tidak bisa jadi pegangan. Cukup dalil-dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih sebagai pegangan dalam berakidah. Demikian kita bawakan, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya khusus tentang Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya itu adalah ucapan Allah, kalamullah, bukan makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita ilmu yang bermanfaat dan pertolongan untuk mengamalkannya dan istiqomahkan di atas iman dan amal soleh sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.